أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kembali kita dalam program acara kesayangan kita di Podcast Muslim ya. Dan hari ini spesial karena kita akan berbicara berkaitan dengan masalah perdukunan. Ya, karena khusus hari ini kita akan ngobrol masalah ruqyah syariah. Nah, ini banyak di antara kita ataupun banyak praktek-praktek yang katanya ruqyah namun ternyata enggak syariah ya, atau mungkin lebih tepatnya ruqyah syirkiyah. Ya, lebih dekat ke ngeruqyah tapi berbau-bau syirik. Makanya di kesempatan kali ini kita akan luruskan sebenarnya ruqyah yang sesuai dengan syariat itu seperti apa. Nah, hari ini kita telah kedatangan narasumber kita yaitu aktivis ruqyah, ada Ustadz Abdul Ghafur. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat nih ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sering dapat santet gitu nggak Ustadz? Ya kan aktivis ruqyah. Ya, insya Allah enggak. Enggak ya, nanti Ya, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol pengalaman antum bagaimana meruqyah, dan juga tentunya pemirsa, kami mengajak untuk seluruh pemirsa dan pendengar yang nanti mungkin mau bergabung bersama kami, ya silahkan nanti bisa hubungi kami di 06179442282 atau bisa melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277992202. Dan pemirsa, kami juga ucapkan terima kasih kepada sponsor kita yaitu UV Line yang telah masih setia untuk menemani dan mensupport program kita. Semoga UV Line ya produk-produknya tetap laris manis, dan mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ini dia Ustadz. Nah, ini kalau antum susah tidur, sering tidur di atas tikar, ini solusi bagi kita nih yang mungkin agak susah-susah tidurnya. Ini bisa nyaman insya Allah nih. Cantik-cantik ya. Cantik-cantik, tinggal mungkin ya yang mendampingi lah. Oke, ini kursi juga ada, sofa ya bermacam-macam warnanya dan juga modelnya terbaru ini. Dan juga lemari bagi yang membawa antaran, di sini lengkap produk UV Line. Lemarinya cakep-cakep, cantik-cantik ya. Semoga saja nanti dapat istri yang cantik juga. Amin. Piring. Di sini untuk mencegah piring terbang atau piring jatuh dari raknya. Ini bagus nih karena rak piringnya nih dilengkapi dengan pintu dan tentunya cantik. Oke, terima kasih buat UV Line. Oke Pak Ustadz, kita akan beranjak ke pengalaman-pengalaman dan mungkin ruqyah. Anda mau kenal lebih dekat antum dulu sebelum kita lebih jauh. Ustadz Abdul Ghafur udah lama terjun di dunia ruqyah syariah ini. Alhamdulillah dari tahun 2015 gitu. 2015 berarti sekitar 6 tahunan. 6 tahunan. Udah banyak lah pasien-pasien ruqyahnya bermacam-macam. Ya alhamdulillah, walaupun tidak banyak kalian karena kan ditambah lagi dengan kesibukan lainnya sehingga kita juga nggak fokus di situ gitu. Oh, ini bukan kerjaan utama berarti? Bukan. Berarti sambilan. Ya kalau pas ada yang minta bantu baru kita bantu gitu. Karena kan nggak fokus kita di situ seperti kawan-kawan yang lain fokus sehingga ya tiap hari ada aja gitu. Saya kan kalau anak kan nggak. Berarti lebih sering nolak juga. Kadang kita tolak gitu, apalagi yang nggak ada janji itu sering kita tolak gitu. Kadang pas jam masuk nggak mungkin pula kita tinggalkan kan gitu. Karena ada yang udah kewajiban kita kan gitu. Motivasinya apa sih kok mau belajar ruqyah, mau ruqyah gitu? Ya pertamanya karena memang maraknya ya ataupun tersebarnya perdukunan. Ya karena perdukunan ini kan sangat mengerikan ya kita katakan. Ya karena perdukunan ini kan seseorang dia mendatangi dukun saja ya ataupun bertanya saja sudah mendapat ancaman ya dari Rasulullah SAW. Ya bagaimana lagi kalau dia yang sampai mendatangi ya. Itu motivasi yang pertama. Karena banyak syirik tadi. Iya, kan kemudian tuh motivasi yang kedua ya selain ruqyah juga ya ruqyah
yang syariah juga banyak sekarang ini tercampur juga dengan kemaksiatan ya. Terkadang yang sering kita lihat di lapangan tuh ya ada seorang yang dia meruqyah juga terkadang dia menyentuh pasien secara langsung. Iya kan memang harus disentuh, Ustaz. Gimana? Ya itu dia, untuk menyentuhnya dia ada nanti caranya, nanti bisa dia dengan entah kayu ataupun pipa ataupun kertas ataupun ya bisa dengan menggunakan yang dia mahramnya. Oh, artinya maksudnya ini yang apa ya? Lawan jenis Iya, gitu. yang lawan jenis yang Lawan kita jenis. sebutkan di sini tentunya. Dan juga kemaksiatan yang lainnya terkadang ada di situ ikhtilatnya, campur baur dia antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tentunya. Kalau mahram mungkin nggak masalah kita campur gitu. Tapi ini yang bukan mahram dicampur jadi satu, laki-laki perempuan tanpa ada pembatas. Nah, ini dia nanti situ ada kemaksiatan. Namanya syariah, dia seharusnya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dari syar'inya. Gitu. Tapi ini ada dia pelanggaran yang syar'i. Kalau yang syirkiyah udahlah selesaikan gitu. Ini yang syar'i saja kadang bermasalah seperti itu. Nah, ya walaupun mungkin ya termasuk ustadz-ustadz yang terkenal, mereka juga masih melakukan hal ini. Kadang masih disentuh pasiennya secara langsung ataupun masih ikhtilat. Ya, ataupun terkadang yang dia auratnya tidak ditutup secara sempurna. Oke, ini untuk membedakan ini kadang kalau kita lihat semuanya itu aktivis ruqyah bajunya ya pakai jubah atau baju ya gamis, ya pakai sorban, pakai peci gitu. Rata-rata seperti itu. Dan ya kita sebagai masyarakat awam tentunya melihat itu ya beliau ustadz gitu loh. Dukun putih lah ya. Ustadz gitu kan. Karena kita nggak tahu ciri-ciri sebenarnya itu yang paling menonjol untuk melihat nih ustadz ini dia selama ini meruqyah itu dengan cara syariah atau jangan-jangan di situ masih banyak maksiat-maksiat yang dibumbui dengan syariat. Nah ini gimana? Ada nggak ciri-ciri khususnya nih Pak Ustadz? Kalau yang dia ruqyah syirkiyah ya itu ada ciri-ciri khususnya ya. Tapi yang kita sini kita jelaskan terlebih dahulu yang berkaitan dengan ruqyah syariahnya ya, untuk ciri-ciri ruqyah yang syariah. Ya, untuk ciri-ciri ruqyah yang syariah itu yang pertama adalah diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi bacaannya itu dia diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya mungkin dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu semuanya itu bisa digunakan untuk ruqyah ya. Tapi ya terkadang memang jin ini dia terasa sakit di ayat-ayat tertentu. Misalnya ada dia terkadang terasa sakit ketika dibacakan ayat kursi. Yeah. Ada dia yang baru terasa ketika dibacakan surah As-Saffat. Oh gitu. Ada yang terasa dia ketika dibacakan surah Al-Jin. Kalau jinnya munafik biasa baru terasa dia ketika dibacakan surah Al-Munafikun dan lain sebagainya. Tapi pada intinya ya semua surat ya dalam Al-Qur'an itu bisa digunakan untuk ruqyah. Oh gitu dia ya. Iya. Kalau misalnya kita modalnya cuma 3 kul aja itu udah cukup untuk bisa ngeruqyah. Insya Allah cukup. Ya sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu dia cuma membacakan surah Al-Fatihah saja. Surah Al-Fatihah baca 3 kali kemudian tiupkan. Ketika itu bukan kesurupan pun yang di ruqyahnya, orang yang dia tersengat kalajengking. Ini menarik dengan medis ini kan. Jadi sebenarnya nih Ustadz, ruqyah itu ini selama ini yang kita ketahui, ruqyah itu adalah khusus untuk orang yang kesurupan jin. Iya. Pak, sebenarnya ini ruqyah ini apakah terbatas untuk masalah jin, perdukunan, atau hal-hal yang lain juga bisa diruqyah? Ya sebetulnya enggak ya. Sebenarnya semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan ruqyah. Ya, semua penyakit bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya dalam surah Al-Isra itu kan ayat 81, ya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai obat. Di ayat ini tidak ada penjelasannya untuk obat apa? Apakah obat hati ataukah obat yang selain dengan hati? Ya karena pada asalnya semua penyakit itu dia berasal atau bersumber dari hati. Ya ketika hati ini misalnya dengki, ya iri kepada orang, nah di situ nanti bisa darah tingginya naik. Nah, semuanya sumbernya itu dari dalam hati.
Tapi saya setuju karena kemarin anak saya sempat sakit beberapa hari gitu seminggu nggak sehat-sehat. Saya beli mainan, alhamdulillah 1 hari sehat, alhamdulillah. Berarti emang hati itu emang bener ya. Iya. Berarti yang pertama kali harus kita sembuhkan kalau kita punya penyakit hati dulu. Hatinya dibuat gembira terlebih dahulu. Makanya ada Ibnu Taimiyah atau Ibnul Qayyim, saya lupa di antara dua itu. Yang ketika dia sakit, dokter melarang jangan membaca terlebih dahulu. Jangan membaca, apapun tidak boleh dia baca ketika dia sakit. Dokternya melarang seperti itu. Tapi dia mengatakan, bukankah seseorang yang sakit itu dia kalau gembira dia maka sakit itu akan sembuh? Iya, maka aku sangat gembira ketika aku membaca. Seperti itu. Jadi ulama ini dia bahagia ketika membaca, maka dengan bahagia itu, dengan senang itu, ya baru dia bisa sembuh. Karena ada motivasi dari dalam hatinya. Gitu. Tapi kalau dia kesel ataupun tidak senang dengan sakit yang dia derita, inilah dia menyebabkan sakitnya itu lama. Walaupun sakitnya cuma demam sedikit saja, kalau hatinya ini tidak senang, bisa jadi sampai berhari-hari. Oke, tata cara ruqyah yang paling sederhana, Ustaz. Bagi kita ini orang-orang bukan aktivis ruqyah gitu kan, kadang kan nggak tahu kita. Apakah datang kita bacain Quran langsung atau mungkin ada tata caranya, Ustaz? Tadi sebenarnya belum selesai ya untuk ruqyah yang syariah. Oh, masih panjang penjelasannya. Belum selesai ya, masih panjang. Oke, mungkin disingkat aja, Pak Ustaz. Ya disingkat. Ya tadi ayat bacaannya diambil dari Al-Qur'an. Ya, kemudian yang kedua doa-doanya itu diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga bisa dengan menggunakan Asmaul Husna. Oh, nama-nama Allah. Iya, nama-nama Allah. Karena ruqyah ini dia termasuk kategori doa. Iya. Ya, kalau doa itu kan boleh di situ kita sisipkan Asmaul Husna. Misalnya ya Syafi, ya Rozak, ya ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan sakitnya itu ya. Yang kalau dia berkaitan dengan kesembuhan ya berarti kita memintanya dengan Asmaul Husna Asy-Syafi. Ya. Kita meminta kesembuhan baru ditambah dengan doanya. Oke, itu aja. Satu lagi ini ketika meruqyah yaitu dia dengan bersuara. Berarti nggak boleh suaranya itu nggak boleh disirkan, apalagi dia cuman bacanya dalam hati. Oh gitu. Karena ada sekarang ini kan yang sering tayang di televisi kan ustadznya dia cuman baca dalam hati saja, cuman diam aja sambil ditengok pasiennya udah menggelepar. Atau gremeng aja. Ini dia yang nggak termasuk ruqyah yang syariah dia kalau yang seperti ini ya, cuman diam aja udah sembuh. Oke. Itu aja Ustaz ya. Iya. Oke, insya Allah nanti setelah ini kita akan belajari bagaimana cara ruqyah yang paling sederhana dari penyakit atau mungkin dari kesurupan. Dan juga nanti kita akan tampilkan beberapa alat-alat perdukunan yang mungkin familiar atau sering kita dengarkan dan contoh-contohnya. Dan ini bisa kita dapatkan dengan mudah Ustaz ya. Mudah. Nggak perlu harus ke dukun-dukun, ke gunung-gunung, apalagi sampai semendi-semendi. Ya insya Allah nanti akan kita tampilkan setelah beberapa jeda berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, dan kami masih mengajak bagi Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan nanti hubungi kami di 0617944282 atau bisa melalui SMS dan juga WA di 085277992202. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Podcast Muslim. Pemirsa, kita kembali lagi di acara Podcast Muslim dan kita masih membahas berkaitan dengan masalah ruqyah syariah bersama narasumber kita ya Ustadz Abdul Ghafur SPDI, dan tadi saya sudah janji bahwasannya kita akan membahas ya bagaimana cara ruqyah yang paling sederhana. Oke, Ustadz, apakah memang setiap penyakit itu ruqyahnya beda-beda caranya atau memang semuanya sama aja tata caranya? Sebetulnya kalau yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia sama semua, karena semua berkaitan dengan bacaan-bacaan. Iya. Paling yang dia nanti berbeda itu dia yang berkaitan dengan sentuhan atau pukulannya. Oh itu. Iya. Makanya setiap para ulama itu dia berbeda-beda cara ruqyahnya. Karena ruqyah ini dia ranah pengobatan.
Namanya pengobatan tuh biasa ada apa namanya pengembangan. Makanya nanti peruqyah yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Seperti misalnya Imam Ahmad, ya dia meruqyahnya nggak perlu datang ya kan, karena memang sudah terkenal kesolehannya. Gitu. Cuma pakai sandal aja kan. Gitu. Sedangkan Ibnul Qayyim, dia pukulannya itu, kalau pukulan tersebut katanya itu dipukulkan ke gajah pun bisa mati. Saking kuatnya pukulan itu. Berarti pukulnya harus kuat kita? Pukulnya harus kuat. Itu Ibnul Qayyim. Nah, makanya saya katakan tiap peruqyah itu berbeda-beda. Nah, tangan kita yang nggak tahu ini kan, kita nggak soleh nggak apa kan, ketika memukul jangan sampai cedera. Nanti kalau cedera kita dimasukkan ke penjara. Karena sekarang ini banyak kan yang seperti itu kan. Kadang si pasien ini sampai cedera sehingga setelah itu diproses ya kan, kantor polisi ya. Makanya kita pukulan yang ringan, tapi kita niatkan ya bahwasanya pukulan ini memang untuk memukul jin tersebut. Karena ruqyah ini dia berkaitan dengan niat. Ya, kalau niat seseorang itu kuat, ikhlas kepada Allah, ya maka bacaan itu atau pukulan itu dia akan berpengaruh ke jin tersebut. Karena kan bacaannya juga sama. Yang ketika meruqyah yang dibaca surah Al-Fatihah, ada ketika dibacakan surah Al-Fatihah itu sudah terasa ataupun sudah kesurupan terlebih dahulu. Kan cuma dibacakan surah Al-Fatihah. Padahal ketika sholat dia juga membaca surah Al-Fatihah kan seperti itu. Ketika berimam di belakang imam di masjid, imamnya juga baca surah Al-Fatihah. Tapi kenapa nggak bereaksi ketika sholat berjamaah? Nggak ada reaksi apa-apa bacaan surah Al-Fatihah. Tapi ketika di ruqyah yang membacaan surah Al-Fatihah sudah bereaksi. Artinya niatnya tadi. Iya, artinya yang membedakan itu adalah niatnya. Bagian niatnya. Gitu. Makanya niatnya ini yang berpengaruh. Kalau niatnya memang betul-betul ikhlas kepada Allah, ya efeknya ataupun reaksinya akan semakin kuat lagi. Tapi kalau yang niatnya setengah-setengah, ragu-ragu, ya seperti itulah sesuai dengan niatnya. Oke, kira-kira nih sebelum kita mulai ruqyah itu biasanya aktivis ruqyah itu biasanya nih pasti bertanya dia. Iya. Ada pegang-pegangan gitu. Memang harus ditanya dulu atau memang pasien kita itu memang harus dibersihkan dulu dia. Iya, karena tujuan dari ruqyah ini juga dia termasuk salah satunya adalah tazkiyatun nufus ya. Tazkiyatun nufus ini berarti membersihkan hati dari ketergantungan kepada makhluk ataupun kepada benda-benda. Nah, termasuk juga jimat. Jimat dia kan berarti seseorang menggantungkan ya ataupun namanya meminta sesuatu itu kepada jimat tersebut. Makanya itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Di tazkiyatun nufus terlebih dahulu ya, karena dihilangkan terlebih dahulu kesyirikan yang ada di dalam hatinya. Dan dia masih percaya dengan jimat yang dia pegang, bahwasanya jimat yang dia pegang ini dia memiliki pengaruh ya kepada aktivitas yang dia lakukan, misalnya jimat penglaris ataupun jimat apa namanya itu bulu perindu yang katanya untuk agar lawan jenis itu suka kepada kita. Pelet lah, pelet. Nah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Karena dia terkadang kalau dia masih pegangan itu dia keyakinannya itu masih kepada benda tersebut, ketika kita ruqyah itu dia biasa agak sulit untuk dikeluarkan jinnya. Oh gitu. Berarti tergantung pasiennya juga. Kalau pasiennya memang betul-betul dia memang niatnya untuk berobat, itu lebih memudahkan kita sebagai aktivis ruqyah. Iya. Karena kan ketika seseorang itu kalau dia sudah sakit itu kan sangat mudah kita memberikan pengaruh kepadanya. Makanya dia termasuk juga ruqyah ini adalah jalan dakwah yang mudah untuk mendakwahi orang. Karena kalau kita bilang kita ceramah-ceramah saja di masjid, kita katakan kedukun syirik, pakai benda ini syirik, orang akan marah. Tapi ketika dia berobat kepada kita katakan ini syirik jangan dilakukan, dia akan ikut dibuang sama dia, kita bakar sama dia. Tapi kalau kita di masjid, kita datang ke rumah orang langsung kita ambil jimat-jimatnya, pasti dia marah. Kita yang dibakar. Gitu ya. Oke Pak Ustadz, kita tahan dulu sampai sudah ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Nenek Kasih Padang Lawas, Ustaz. Nenek Kasih Padang Lawas. Silahkan Nenek Kasih pertanyaannya.
Yang saya tanyakan, cucu saya kan sakit, udah divonis sama dokter. Dia mempunyai penyakit epilepsi, Ustaz. Epilepsi. Epilepsi. Tapi udah dari umur 2 tahun nampaknya dia kena penyakit epilepsi itu. Sampai sekarang dia umurnya udah menginjak 11 tahun lah. Iya. Jadi masih penyakit epilepsi. Jadi kalau sama dokter udah dikasih obat ya, orang memang rutin berobat ke dokter. Tapi yang saya pikirkan tuh, dia itu tenaganya kuat kali, dokter. Iya. Itu, Ustaz, tenaganya kuat kali. Jadi kadang-kadang kita kewalahan untuk menjaga dia itu. Iya. Dia mau merusak apa gitu. Jadi kalau dikasih saran sama Ustadz yang dekat sama kita, katanya suruh doain. Ya udah didoain. Jadi kayak mana caranya untuk mengeruqyah anak itu supaya dia nggak usah jahat. Kalau penyakit itu memang udah dari Allah, kami pun udah ikhlas dia keterbelakangan mental pun udah ikhlas. Tapi yang saya pikirkan ini makin besar dia makin kuat, tenaganya makin kuat. Kayak mana caranya untuk mengeruqyah dia supaya agak lembut sedikitlah dia, nggak kasar seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih Nenek Kasih. Udah itu aja, Ustaz, yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nenek Kasih ya dari Padang Lawas. Ya. Pertanyaannya Pak Ustadz nih punya cucu ya, tapi ada penyakit yang diponis namanya epilepsi gitu, kayak kejang-kejang gitu mungkin Pak Ustadz ya. Nah, ini mungkinkah kita ruqyah gitu, atau kata Ustadz di sana katanya doakan ya, supaya kalau misalnya pas kumat ya jangan sampai ngerusak gitu, karena memang tenaganya kuat nih Pak Ustadz. Nah ini gimana? Berarti epilepsi ini kumatan dia. Kumat-kumatan dia. Ya, kalaupun kita lakukan ruqyah untuk penyakit epilepsi ini juga tidak ada masalah. Ya, karena sebagaimana Allah sebutkan ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah untuk obat. Jadi tidak ada masalah ketika dia sakit ya kita ruqyah. Ya, tapi kita harus ini harus ditelusuri terlebih dahulu. Ya, apakah dari penyakitnya ini adalah keturunan dari orang tuanya juga ada yang punya penyakit seperti ini sama ya, ataukah tidak. Ataukah memang ya mungkin dari dari lingkungannya, kan bisa juga dia kan terpengaruh dari lingkungannya ya, apakah ada yang dari lingkungannya juga seperti itu. Ini makanya perlu kita teliti lagi. Oh gitu. Adapun untuk cara ruqyahnya, kalau dia model seperti ini itu bisa nanti sambil ketika dia kumat ataupun tidak kumat, itu bisa sambil dipegang bagian dadanya. Ya, bagian dadanya ya dipegang sambil diusap-usap, sambil kita dibacakan lah ya, surah-surah dalam Al-Qur'an. Bisa surah Al-Fatihah, bisa 3 qul itu dibaca berulang-ulang. Dan niatkan sebagai obat. Iya, niatnya itu jangan lupa. Niatnya itu jangan lupa. Ya, niatnya untuk meruqyah anak ini agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau memang ada jimat-jimatnya, dibuang jimatnya. Ataupun kalau dibakar, tapi sebelum membakarnya itu dibacakan terlebih dahulu. Surah Al-Fatihah ataupun ayat kursi ataupun yang lainnya. Tapi itu dari kecilnya Pak Ustadz, kecil. Tapi apakah mungkin, misal mohon maaf nih ya, ini kita nggak memvonis atau apa. Kalau seandainya ada orang tua nih yang mungkin memiliki tadi pegangan gitu kan, apa mungkin bisa berpengaruh sama anak? Ya, ada kemungkinan. Nanti namanya itu jin saka. Jin saka ini jin keturunan. Ya, bisa saja dari kakek-kakeknya dulu yang belum dikenalnya itu sudah mengadakan perjanjian dengan jin. Ya, janjinya kadang nanti cucumu yang kesekian aku akan ganggu dia terus misalnya. Karena orang tua dulu kadang kan untuk kekuatan dia kadang itu kan cucu entah keberapa kan gitu, nggak masalah, yang mau diganggu mau diapa kan seperti kadang gitu kan. Nah, sehingga ya nggak masalah, dia ada perjanjian dengan jin tersebut. Nah, yang seperti ini nanti ada namanya itu ikrar pemutus dengan jin, ikrar pemutus perjanjian dengan jin ya. Intinya di situ doanya itu aku putus hubungan dengan perjanjian yang telah dibuat oleh nenek moyangku dulu ataupun oleh kakek-kakekku dulu. Seperti itu. Mungkin nanti bisa dicoba dipraktekkan ya hal-hal yang
seperti ini. Ya, ataupun ya ruqyah tadi selain nanti diusap ya bagian dadanya sambil dibacakan, bisa juga dibuat di air. Ya, di air itu dibacakan ayat Al-Qur'an kemudian ditiupkan. Ditiupkan di air Iya, tadi. ditiupkan ya, tapi diusahakan airnya air yang dingin. Jangan panas. Kalau panas kan ada larangannya Oh gitu. untuk niup air yang panas, tapi kalau yang dingin tidak ada. Nah, jadi kita praktekkan ya kan. Didekatkan gelasnya ataupun misalnya galon, dekatkan mulutnya ke galon. Seperti ini baru dibacakan surah Al-Fatihah ataupun yang lainnya. Nanti ketika di akhir suratnya ditiupkan. Ditiupkan gitu, baru kemudian diminumkan. Semakin banyak ayat Al-Qur'an yang dibacakan maka akan semakin bagus. Nanti bisa dipakai karena untuk Oke. kesembuhan tetap Allah yang menyembuhkan kita. Tapi cuman diminum berusaha. dia Ustaz ya? Iya, diminum. Bukan disembur? Bukan. Bukan ya, oke, Masya Allah. Pak Ustadz ada telepon, kita angkat dulu, ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Ummu Khadijah, Ustaz. Ummu Khadijah, silakan pertanyaannya Ummu Khadijah. Mau nanya gini, Ustaz. Dari mana nanti kita mengetahui kalau orang yang kita ruqyah itu punya pegangan sesuatu gitu ya, Ustaz? Mm. Dari awal apakah udah kelihatan gitu? Kadang kan kita kan suka kalau ngeliat orang sakit, kita nggak ada niat apa-apa, cuma mau ngeruqyah biar dia sembuh gitu kan. Mm. Nah, tapi nanti kita nggak tahu di akhir ceritanya baru terdengar kabar kalau beliau itu punya pegangan lah yang begini, yang begitu. Jadi pertanyaan saya itu ya Ustaz. Dari awal itu apa udah ketahuan kalau yang orang mau kita ruqyah itu udah punya pegangan, bukan kena sakit biasa-biasa saja Ustaz ya? Iya. Syukran Ustaz ya, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz, tapi kita tahan dulu ya pertanyaan dari Ummu Khadijah di Tebing Tinggi. Karena kita harus rehat dulu nih. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami ya di Podcast Muslim. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Podcast Muslim. Tadi ada pertanyaan datang dari Ummu Khadijah di Tebing Tinggi. Ustadz, bisa nggak kita lihat nih, pasien kita nih, ini banyak nih pegangannya nih, Ustadz. Ya, bukan pegangan duit nih ya. Oh ini duitnya banyak nih, bisa diminta amplopnya banyak, nggak gitu. Tapi nampak dia nih, ini megang banyak nih jimat-jimat atau keris atau dan sebagainya. Ya, karena seorang peruqyah ini dia bukan seperti dukun ya, yang dia bisa menerawang seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara mengetahuinya ya ditanya secara langsung. Interogasi langsung. Interogasi langsung, apakah ada pegangan ini. Kalau dia memang niat mau sembuh itu biasa dibilang ya. Karena ada orang sakit nggak mau sembuh dia. Ada juga kan seperti itu. Tapi kalau dia niat mau sembuh biasa langsung dikasihnya. Ataupun kalau dia misalnya kita tiba-tiba langsung meruqyahnya karena mendadak tiba-tiba. Nah biasanya itu ada ketika meruqyahnya itu ada kesulitan tersendiri dia. Jadi jinnya itu nggak mau keluar. Ataupun kadang ada pengakuan dari si jinnya itu sendiri. Ya aku berada di bendanya yang ini, ya maka aku tidak mau keluar sebelum bendanya itu dihancurkan. Ada yang seperti itu. Oh gitu. Jadi ya ada modelnya seperti itu ya. Yang lebih apanya? Ya tapi kadang ucapan jin juga tidak bisa kita jadikan patokan. Gak bisa dipercaya. Iya, namanya hal yang gaib, kita nggak nampak, bisa aja dia nipu-nipu kan. Oh aku dikirim nih sama si fulan gitu. Dan juga kan sudah sifat jin itu ya, sudah sifat setan itu sebutkan oleh Rasul, itu bahwasanya dia ini adalah seorang yang pendusta. Walaupun sesekali dia mau betul juga. Tapi yang sesekali ini kita kan nggak tahu masalahnya. Iya, lebih kenal dia seorang pendusta. Iya, seorang pendusta kan kalaupun apa yang diucapkan, kita tetap harus mendustakannya. Iya. Nah, seperti kawan kita misalnya dia suka berbohong, apa yang dia ucapkan pasti kita apa lagi ya, kita takkit lagi namanya, kita perkuat dulu atau kita cari tahu, kita tanya-tanya dulu yang lainnya kan, seperti itu baru oh dia betul berarti yang bilangnya. Nah, kayak seperti itu dengan jin. Kalau jin kita masalahnya nggak bisa nanya ke siapa kan, seperti itu. Tanya ke jin lain lagi. Makanya untuk nanyanya langsung ke pasien, kata si jinnya kamu punya ini, apakah betul seperti itu. Oke Pak Ustadz, ini ada beberapa alat ya
yang bisa dibilang ini adalah menjadi praktek perdukunan. Saya tertarik pertama ini, Ustaz. Ya. Apaan nih, Ustaz? Kain pocong perawan atau apa ini? Ada tulisan-tulisannya nih, pemirsa bisa dilihat nih. Apa nih, Ustaz? Nah, itu dia masuk ke kategori jimat ya, raja. Apa namanya? Raja. Raja. Ini tulisan-tulisan Arabnya nih, Ustaz. Iya, tulisan Arabnya, tapi tulisan Arabnya itu nggak bisa dibaca. Betul sih. Entah apa ini nggak tahu. Iya, ada situ mungkin wazahaqul batil, makanya ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi biasanya untuk apa nih? Itu dia satu paket dengan yang di plastik itu dia. Oh ini. Di situ ada untuk khasiatnya, untuk apa, ada dia di situ. Ini minyak wangi. Iya, sebenarnya minyak wangi, minyak Mana dia? za'faron itu. Oh ini za'faron. Mahal dong za'faron nih. Kalau ini yang murahan dia. Oh za'faron Iya, za'faron. ini harganya di bawah 10.000. Tapi jangan dibeli pula ya. Berarti Emang ini memang bisa mudah didapat ya? sangat mudah sekali didapat. Nggak perlu kita ke gunung-gunung apa datangi dukun Nggak gitu. nggak perlu. Ini beli online. Online Ada? aja ada. Ada? Banyak ya. Toko-toko apa namanya? Toko-toko perdukunan. Toko- Sampai yang dia katanya mengapakan energi panas di tubuh seseorang itu juga dia ada triknya dia. Dia ada cairan yang digunakan diusapkan ke tangan pasien. Saya nggak ada apanya. Ini apa ini? Ini lihat lagi nih. Ya, Ini ada isinya nih loh. sama juga dia. Satu itu kan. Ini penasaran saya nih. Mana nih? Kamera mana nih? Ya kameranya di situ aja. Mana kameramen? Nah, Sama juga itu satu paket dia jimat untuk apa itu kan? ini Minyak. nggak apa-apa nih saya bukanya. Iya nggak apa. Nah, coba Iya. di zoom dulu, di zoom Minyak dulu, wafak barokah. Barokah. Khasiatnya ada di situ semua. Oke, fokusnya. Oke, nah ini nih. Entah apa tulisannya nggak tahu kita. Nah itu ini salah satu contoh jimat ataupun wafak yang kadang nanti untuk caranya ada di situ kalau dia dimandikan, campur minyak wanginya. Untuk khasiatnya juga ada di situ. Ini nggak tahu nih, nggak bisa dibaca ini entah apa ini. Oke. Ya seperti itulah dia apa ciri-ciri dari jimat itu. Oke, ini fokusnya jangan ke gigi saya ya, tapi ke ini nih. Oke. Ciri-ciri jimat seperti itu ya. Tulisan Arab tapi kita nggak Arab. ada bacaannya. Oke, Arabnya Kadang aneh. huruf hijaiyah seperti situ kan ada yang ini tadi. Nah nih. Nah, ini kan ada sini biasa itu. Nah, di sini dia kan ada huruf alif. Entah apa fungsinya kita nggak tahu. Seperti itu ya. Kadang kalau jimat nih huruf-huruf hijaiyah dia ya diputus-putus. Kadang ayat Al-Qur'an baru nanti dipotong-potong ada tambahannya misalnya alif lam mim, mimnya tambah banyak kali, ada juga model seperti itu. Gitu ya. Oke, ini menarik nih. Ini yang kayak dodol Garut apaan nih? Nah, itu dia masuk ke Al-Qur'an Istanbul murahan. Berarti ada yang versi mahalnya ya? Iya, versi mahalnya dia memang langsung bentuk Al-Qur'an seperti Panjang itu. ini yang pemirsa. kecil dia. Wah. Nah, kalau yang seperti ini memang misalnya ada ayat Al-Qur'annya langsung dibawa dipakai kan. Langsung untuk jimat ini bahaya kan dibawa Nggak ke boleh kamar ya? mandi. Mau BAB pun tetap dipakainya. Nah, ini kan dia Gitu bermasalah. ya. Biasanya Karena- untuk jimat apaan sih? Untuk pelaris atau apa? Biasanya itu kadang kalau apa itu kadang untuk ilmu kebal. Kebal. Mm-mm. Berarti kalau megang ini Jadi kebal. nggak mampu dibacok gitu. Ataupun versi lainnya dia kadang untuk pengasihan juga bisa. Sakit juga maksudnya. Saya kira kalau udah megang ini dijiwit ya sakit gitu kan. Jiwit sakit. Ini nih pusaka nih. Ini apaan nih? Keris. Nah itu pusaka Semar Mesem. Itu yang disukai oleh anak muda sekarang ini. Ini ada kelontrongnya nih, ada sarungnya nih. Pemirsa. Iya. Saya akan buka. Nah, Oh enggak, ini acting aja. Semar Bismillah. Mesem. Oh ada isinya. Apaan nih? Buat apaan? Iya. Ya itu dia untuk pengasihan. Ya, Kasihan. sama kayak yang ada lagunya itu kan. Ya, memang kalau punya gini kasihan juga untuk motong berambang pun nggak bisa nih pemirsa nih. Ha? Ya itu dia agar lawan jenis itu tertarik kepada kita. Oh ya. Maka pakai itu biasanya. Nah itu semua cuman bohong-bohong aja, nggak betul. Iya buktinya sampai sekarang antum udah lama beli ini? Ya, udah 3 bulanan. 3 gitu. bulan. Istri belum nambah? Belum. Oh, berarti nggak bener nih. Harganya berapa nih Sat? Kalau ginian? Kalau itu sekitar 10 ribuan. 10 ribuan? Ya, tapi kalau udah di dukun tergantung dukunnya. Oh gitu ya. Kalau semakin tenar dukunnya harganya semakin mahal. Ada yang sampai jutaan dijualnya Dengan modal 10 ribu? dengan modal 10 ribu. Aduh ditipuin kita nih sama dukun. Ada sebenarnya yang lebih bentuknya lebih bagus lagi. Dia nampak dia terbuat dari kuningan. Dia bentuknya memang kuningan lebih bagus. Ini versi murahan aja. Contoh aja ngapain mahal kan gitu. Oh gitu, mana tahu untuk sekalian ngetes kan. Ngetes. Laku gak sebenarnya aku nih? Gitu dia. Ini pemirsa nih, jangan mau ketipu sama dukun. Ini harganya 10 ribu nih. 10 ribu nih.
Kalau udah sampai ke tangan dukun, nih harga bisa Sampai naik jutaan. Iya, Tergantung kemampuan. Nengok nih, Iya, oh datang naik mobil nih. bisa mahal. Oh mobil rental, murah gitu ya kan. Tapi kalau dilihat, oh ini mobilnya ini mobil pribadi nih. Oh ini mereknya Al-Fatihah misalnya. Iya. Wow ini mahal nih, bisa nih di apa? Iya, Jangan mungkin ketipu kita kasih jelas sedikit. Ah. Adapun memang terkadang ada orang yang dia memakai itu, ada yang dia apa namanya, Mm-mm. betul disukai sama lawan jenis, sebenarnya nggak betul juga. Karena dia kadang dari dia sendiri, yang sebelumnya dia misalnya orangnya itu pendiam, ya karena setelah dia udah apa namanya, udah ada pegangannya, oh aku udah megang ini, maka dia akan semakin PD gitu ya. semakin pede Mm-mm. untuk yang sebelum pendiam jadi suka berbicara sama orang, ataupun semakin apa namanya, semakin jontik, apa sih jontik, Artinya ya memang pokoknya semakin liar lah dia gitu. bukan karena dukun tadi dan bukan Bukan karena karena jimat. dukun. Nah, jadi semakin ini sebelum pendiam tapi kok kayak gini, aku semakin suka kan perempuannya seperti itu kadang-kadang. Nah, berarti bukan karena jimat ini sebetulnya. Memang usaha Dari kita. iya, dari perubahan si korban tadi. Korban pembodohan. Heeh. Berarti kontribusi dukun apaan ya? Ya, sebenarnya nggak ada. Makanya dukun kan juga dia semoga Allah memberi kesembuhan juga kan, seperti itu Oh juga. gitu ya. Tapi memang kan ada tuh yang modelnya dia dikirim jin. Ya. Sehingga jin itu memang memberikan was-was atau membisikkan dan menempelin tuh Nah, itu dia nanti perempuan. masuk dalam kategori sihir. Sihir dia. Iya, sihir nih ya, nanti di bawahnya ada pelet. Ya bermacam-macam lah, sihir kan nggak cuma untuk pengasihan aja. Mm-mm. Nah, kalau di Al-Quran itu sebutkan sihir itu yang memisahkan antara suami dan istri. Nah, kalau yang dia di zaman Nabi Musa, sihirnya ini berkaitan dengan mata kan, seperti itu. Oke. Kelabuan mata, ular, tongkat jadi ular, Oh, tali gitu. jadi ular. Nah, tapi yang dipegang Nabi Musa ini betul-betul ular, dia berubah betul-betul jadi ular. Makanya penyihirnya itu merasa takjub ya, sehingga dia tersungkur. Kemudian mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Nabi Musa. Oke. Menarik sebenarnya tapi waktu kita sudah habis. Ya sampai di sini dulu Pak Ustadz. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali nanti kalau ada waktu. Insya Allah. Iya. Dan ini banyak alat-alat perdukunan yang mudah ternyata kita dapatkan ya di toko-toko online. Toko-toko online. Toko-toko Tapi online. nggak perlu dibeli ya. Nggak usah dibeli Kita ya. belinya untuk Itu contoh aja. lengkap semua Ustadz ya? Lengkap semua. Sampai jenglot ada. jenglot ada. Ada Itu rencana mau beli nggak? belum, karena harganya agak mahal sedikit ya, harganya Oh, gitu ya. memang di bawah 100 kan, tapi wah, nggak perlu kali. Oh, gitu ya. Kemudian kalau apa kita bisa bongkar juga kan, jenglot ataupun nanti Mm-mm. apa batu penarik aura katanya. Nah, kalau saya sebenarnya ada batunya itu ada, nanti kita Oke. ya lain kesempatan kita Kita bongkar praktekkan nanti. bagaimana cara Oh gitu. Sengaja Menarik nggak auranya. dibawa karena memang mungkin apa ya? biar biar penasaran. biar besok diundang lagi gitu. Ya walaupun honornya nggak cukup untuk beli kayak gini ya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Ghafur udah hadir di podcast Muslim. Ya insya Allah nanti kalau ada waktu kita lanjut lagi nih Pak Ustadz untuk melihat alat-alat perdukunan dan kita bongkar perdukunan itu, dan kita harus mengetahui bahwasannya yang namanya datang ke dukun, percaya dukun itu adalah kesyirikan dan harus kita buang dari diri kita yang namanya kesyirikan itu. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan langsung kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.